Assalamualaikum, selamat datang di channel pembelajaran ini, channel Septi Hanif. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak pada hewan. Simak dan tonton terus ya videonya. Teman-teman, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa hewan bergerak secara aktif ya, karena hewan dapat melakukan gerakan yang berpindah tempat. Hewan dapat bergerak aktif karena hewan memiliki alat gerak. Alat gerak pada hewan tersusun atas tulang atau rangka dan juga otot ya. Nah, hewan ini bergerak tujuannya adalah untuk bertahan hidup, seperti mencari makan, bereproduksi, dan juga melindungi diri. Jenis rangka penyusun tubuh hewan dapat kita bedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu endoskeleton. Endoskeleton berasal dari bahasa Yunani. Endo yang berarti dalam, sedangkan skeletos yang artinya rangka. Jadi endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh. Contohnya terdapatnya pada ikan, katak, rusa, dan gajah. Yang kedua yaitu exoskeleton. Exos yang artinya luar, sedangkan skeletos yang artinya rangka. Jadi, exoskeleton adalah rangka yang terdapat di luar tubuh. Terdapatnya pada hewan invertebrata ya, seperti siput, kerang, udang, dan serangga. Yang ketiga yaitu endoskeleton dan exoskeleton teman-teman. Jadi, pada hewan ini rangkanya terdapat di dalam dan di luar tubuh, seperti pada kura-kura dan pada penyu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gerak hewan saat di darat. Adapun gerak hewan saat di darat antara lain seperti berjalan, berlari, melompat, merayap, dan juga melata. Yuk kita bahas. Teman-teman, kamu pasti tahu siapa ini kan? Ini adalah Cristiano Ronaldo. Dia adalah pesepak bola kelas dunia yang memiliki kecepatan berlari 34 km per jam. Wah, cepat sekali ya. Tapi teman-teman, ada loh yang melebihi kecepatan Cristiano Ronaldo. Siapakah dia? Nah, dia itu adalah cheetah. Jadi teman-teman, cheetah ini dikenal sebagai hewan tercepat di dunia loh. Cheetah memiliki kecepatan berlari 100 km per jam. Cheetah dapat berlari dengan cepat karena cheetah memiliki struktur tulang yang ramping. Selain itu, cheetah juga dilengkapi dengan otot yang memiliki elastisitas yang tinggi. Itulah yang membuat cheetah dapat berlari dengan cepat. Nah, selanjutnya yaitu kanguru. Kanguru ini dikenal sebagai hewan yang paling pandai melompat loh. Kenapa ya? Karena pada kaki belakang kanguru memiliki otot yang besar dan kuat. Buaya memiliki cara bergerak yaitu merayap. Buaya dapat merayap karena disokong oleh tulang dan otot yang kuat. Salah satu hewan yang bergerak dengan melata yaitu ular. Ular dapat melakukan gerak melata dengan cara menggerakkan otot-otot pada perutnya. Itulah tadi teman-teman gerakan hewan saat di darat. Selanjutnya kita akan masuk pada gerakan hewan saat di air ya. Antara lain yaitu berjalan di atas air, mengapung, dan berenang. Yuk kita pelajari.
Teman-teman, kamu pasti pernah memperhatikan anggang-anggang atau nyamuk kan? Nah, anggang-anggang atau nyamuk ini dapat berjalan di atas air. Kenapa ya hewan ini dapat berjalan di atas air? Nah, ternyata teman-teman, hewan ini dapat berjalan di atas air karena memanfaatkan tegangan permukaan air. Tegangan permukaan air muncul karena adanya gaya tarik-menarik atau kohesi antar molekul-molekul air. Nanti akan dipelajari pada pembelajaran fisika ya untuk lebih lanjutnya. Selain itu teman-teman, anggang-anggang atau nyamuk ini dapat berjalan karena memiliki struktur alat gerak yang termodifikasi, yaitu yang terdapat pada kakinya, yang mana pada kakinya tersebut dibungkus oleh rambut-rambut halus yang disebut juga dengan mikroseta. Itu tadi teman-teman, penyebab kenapa hewan seperti anggang-anggang atau nyamuk dapat berjalan di atas air. Gerakan di air berikutnya yaitu berenang, seperti contohnya pada ikan. Teman-teman, ikan dapat berenang karena memiliki bentuk tubuh yang streamline atau torpedo. Selain itu, pada ikan juga memiliki struktur tulang yang pada umumnya adalah tulang rawan atau kartilago yang bersifat lentur. Nah, hal inilah yang memungkinkan sirip pada ekor ikan dapat meliuk ke kiri dan ke kanan sehingga ikan dapat berpindah tempat. Sirip pada ikan juga berfungsi untuk membantu ikan berenang, selain itu juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan. Selanjutnya yaitu cumi-cumi, kerang, dan juga cnidaria dapat melakukan gerakan dengan menyemprotkan cairan keluar tubuhnya, sehingga tubuhnya terdorong dan berpindah tempat. Selanjutnya yaitu mengapung. Teman-teman, kamu pasti pernah memperhatikan bebek dan angsa kan? Nah, bebek dan angsa dapat mengapung di atas permukaan air disebabkan karena pada kakinya terdapat selaput renang ya. Paham kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak hewan ketika berada di udara, yaitu terbang. Banyak sekali jenis hewan yang dapat terbang, diantaranya adalah kelompok serangga, aves, atau bahkan terdapat juga mamalia. Hewan dapat terbang karena adanya sayap. Sayap setiap hewan itu berbeda-beda dan tentu akan mempengaruhi pergerakan hewan tersebut ketika berada di udara. Umumnya, hewan memiliki bentuk sayap yang airfoils, di mana sayap airfoils ini aliran udara di atas sayap lebih cepat daripada bagian di bawah sayap, sehingga menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk membuat hewan tersebut dapat terbang. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas dalam pelajaran fisika ya teman-teman. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Klik like and subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jaga kesehatan ya, sampai jumpa. Bye-bye.